Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, Masya Allah. Masih semangat ya? Masih dong. Sudah sarapan? Sudah? Belum? Iya, sarapannya nanti kalau bel istirahat sudah berbunyi ya. Sekarang kita fokus ke pembelajaran dahulu. Ya, jadi sekarang kalian sudah memasuki semester 2. Dengan kata lain, sebentar lagi kalian akan menghadapi banyak ujian, seperti ujian sekolah, ujian praktek, ujian nasional, dan ujian masuk ke perguruan tinggi. Semangat ya! Jangan pernah berhenti berusaha. Berusahalah dengan keras untuk menggapai cita-cita kalian. Baik, silahkan kalian cek kanan kiri kalian, depan belakang, apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Totalnya ada 24 anak ya. Baik, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, memahami mekanisme client-server basis data. Yang kedua, merepresentasikan ulang mengenai konsep client-server. Yang ketiga, mendeskripsikan tentang koneksi basis data dari klien. Yang keempat, menemukan contoh penerapan basis data client-server. Ibu akan memberitahukan peraturan selama kita belajar basis data. Yang pertama, dilarang terlambat. Ada toleransi keterlambatan paling lama 10 menit. Yang kedua, dilarang melakukan aktivitas selain belajar basis data. Yang ketiga, dilarang membuat kegaduhan. Yang keempat, dilarang makan atau minum. Baik, Ibu akan menjelaskan materi hari ini. Konsep client server. Konsep arsitektur klien atau server mengasumsikan sebuah kerangka dasar atau framework yang terdiri atas banyak PC yang terhubung melalui LAN beserta tipe-tipe jaringan komputer lainnya. Klien adalah mesin user yang menyediakan kemampuan user interface dan local processing. Server adalah mesin yang menyediakan berbagai servis ke mesin klien, yaitu file access, printing, archiving, atau database access. Kelebihan dari sistem arsitektur client-server. Klien bertanggung jawab dalam mengelola antarmuka pemakai, mencakup logika penyajian data, logika pemrosesan data, logika aturan bisnis. Database server bertanggung jawab pada penyimpanan, pengaksesan, dan pemrosesan database. Autentikasi pemakai, pemeriksaan integrasi, pemeliharaan data dictionary dilakukan pada database server. Akses yang lebih luas terhadap database.
meningkatkan performa dan konsistensi, pengurangan biaya hardware, biaya komunikasi, dan beban jaringan. Tugas dari komputer klien. Yang pertama, mengatur user interface. Yang kedua, menerima dan memeriksa sintak input dari user. Yang ketiga, membangun generat permintaan database dan mengirimkannya ke server. Yang keempat, memberikan respon balik keluar. Tugas dari komputer server. Yang pertama, menerima dan memproses permintaan database dari klien. Yang kedua, memeriksa autorisasi. Yang ketiga, menjamin batasan integritas data. Yang keempat, menampilkan query atau proses update dan mengirimkannya ke user. Yang kelima, memelihara sistem katalog. Yang keenam, menyediakan kontrol recovery. Yang ketujuh, menyediakan akses basis data yang akurat. Baik, itu tadi penjelasan dari Ibu. Sekarang, Ibu akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 6 anak. Nah, sekarang silahkan kalian berhitung dari nomor 1 sampai nomor 4, dimulai dari pojok sana. Iya, silahkan, Nak. Baik, sekarang kalian sudah mendapatkan kelompok. Silahkan masing-masing kelompok menyetorkan nama anggota kalian dan menuliskannya di sebuah kertas. Silahkan dikumpulkan ke Ibu sekarang. Baik, di sini sudah saya terima daftar nama kelompok. Sekarang Ibu akan membagikan tugas kepada kalian. Pertanyaannya, yang pertama, yaitu mekanisme client server basis data. Yang kedua, konsep client server. Yang ketiga, koneksi basis data klien. Yang keempat, contoh penerapan basis data client server. Silakan untuk berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian setelah ini Ibu akan memanggil kelompok kalian untuk presentasi ke depan. Baik, waktu berdiskusi sudah selesai. Sekarang saya akan panggil kalian untuk presentasi. Silahkan perwakilan 2 anak pada masing-masing kelompok untuk presentasi di depan. Kelompok 1, tepuk tangan kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok 3. Bagus, tepuk tangan kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan yang terakhir, kelompok 4. Silahkan. Bagus. Baik, sekarang saya beri waktu kalian untuk mengomentari hasil kerja dari kelompok lain. Kelompok 1, silakan mengomentari hasil kerja dari kelompok 3 dan sebaliknya. Dan kelompok 2, silakan mengomentari hasil kerja dari kelompok 4 dan sebaliknya. Baik, silahkan kelompok 1 dan 3 maju ke depan. Itulah tadi komentar dari masing-masing kelompok, yaitu dari kelompok 1 dan 3. Selanjutnya, kelompok 2 dan 4 silahkan maju ke depan.
Ya, itu tadi dari kelompok 2 dan 4. Sekarang silahkan kalian mengumpulkan lembar tugas tadi, lembar diskusi kalian kepada ketua kelas. Siapa ketua kelasnya di sini? Rio ya? Ya. Silahkan dikumpulkan ke Rio, kemudian Rio dikumpulkan ke ibu ya. Nah, sekarang ibu minta 2 anak untuk maju ke depan dan menjelaskan, memberi kesimpulan tentang pembelajaran pada hari ini. Dipanggil atau maju sendiri nih? Dipanggil ya? Baik, silahkan Nanda maju ke depan untuk memberikan kesimpulan. Tepuk tangan, bagus sekali Nanda. Baik, selanjutnya silahkan Salsa untuk maju ke depan. Bagus sekali Salsa. Tepuk tangan untuk Salsa. Ibu akan memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Nah, terkait mekanisme client server. Cara kerjanya adalah komputer yang bertindak sebagai klien akan meminta data dari komputer server, dan komputer server akan melayani permintaan data dari komputer klien. Klien dan server terhubung pada jaringan komputer. Untuk spesifikasi komputer, komputer server memiliki spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan komputer klien. Kemudian koneksi basis data dari klien. Konsep client server adalah koneksi dan komunikasi yang dilakukan oleh 2 komputer, di mana satu sisi bertindak sebagai klien dan sisi lain sebagai server. Server hanya melayani permintaan klien, dan klien mengirimkan atau meminta suatu proses pada server. Sebuah komputer atau klien berinteraksi dengan perangkat lunak lain yang dikenal sebagai server yang terletak di remote control. Klien biasanya menggunakan sebuah web browser seperti Mozilla Firefox, Internet Explorer, Netscape Navigator, atau Safari. Kemudian koneksi basis data dari klien. Sebuah koneksi database adalah fasilitas di ilmu komputer yang memungkinkan klien perangkat lunak untuk berbicara dengan database. Software untuk berbicara dengan database server software. Apakah pada mesin yang sama atau tidak? Sebuah koneksi diperlukan untuk mengirim perintah dan menerima jawaban. Biasanya dalam bentuk satu set hasil. Koneksi adalah konsep kunci dalam pemrograman data sentris, karena beberapa mesin DBMS memerlukan waktu yang cukup lama untuk terhubung. Penyatuan koneksi diciptakan untuk meningkatkan kinerja. Tidak ada perintah yang dapat dilakukan terhadap database tanpa koneksi terbuka dan tersedia. Kemudian, contoh penerapan basis data client server. Ada beberapa contoh implementasinya, yaitu yang pertama, aplikasi pesan, misalnya surat elektronik atau email. Yang kedua, penyebaran basis data pada beberapa jaringan komputer. Yang ketiga, memungkinkan berbagi berkas atau periferal atau pengaksesan komputer dari jarak jauh. Yang keempat, pemrosesan aplikasi yang intensif dengan suatu pekerjaan atau job yang dibagi menjadi tugas-tugas atau task yang masing-masing dilaksanakan pada komputer yang berbeda. Baik,
itu tadi pemaparan dari Ibu, silahkan kalian kembali ke tempat duduk semula karena pembelajaran akan segera Ibu akhiri. Baik, Ibu akan memberikan pengumuman tentang anak yang sudah aktif pada diskusi tadi ya. Silahkan Nanda dan Salsa menemui Ibu setelah pembelajaran ini. Baik, Ibu akan mengumumkan kelompok terbaik, teraktif saat presentasi tadi. Dan kelompok terbaik jatuh kepada kelompok 2. Selamat kelompok 2. Silahkan rewardnya diambil setelah pelajaran selesai ya. Silahkan menemui Ibu di depan. Dan hari ini cukup sampai di sini. Sebelumnya Ibu ingin mengingatkan, silahkan kalian mereview ulang apa yang kalian dapatkan pada hari ini. Silahkan baca bukunya, baca sumber di internet, berdiskusi dengan teman-teman, dan silahkan jangan lupa mencatat di buku catatan kalian ya, karena ilmu akan tetap ada ketika kalian mencatatnya, dan kalian akan ingat seiring kalian mencatat ilmu itu. Tetap semangat, jangan putus asa, tetap berusaha, dan tetap yakin bahwa keberhasilan itu pasti datang seiring dengan usaha kita yang terus kita lakukan. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.